Bayangkan mencoba mendaki Everest dengan sandal jepit, atau menyeberangi samudra dengan perahu layar kertas. Sekarang pikirkan tentang memindahkan 40 ton baja dan muatan melintasi gunung menggunakan mesin yang hanya tahu mengaum dengan satu cara. Kedengarannya gila, bukan? Ya, itulah mimpi buruk truk-truk pertama. Di mobil Anda, 6 kecepatan lebih dari cukup. Anda berpindah gigi, berakselerasi, dan selesai. Tapi di depan Anda ada kabin tempat tuas persneling tidak memiliki pola H yang sederhana. Tuas itu memiliki lebih banyak takik daripada senjata abad pertengahan, dan di sampingnya sakelar yang terlihat seperti diambil dari kokpit pesawat tempur. 18 kecepatan. Kelebihan rekayasa? Kompleksitas yang tidak perlu? Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Tuas itu, dengan 18 rute yang mungkin, bukanlah kemewahan. Itu adalah senjata bertahan hidup terpenting di dalam kabin itu. Itu adalah satu-satunya bahasa yang dapat digunakan pengemudi untuk bernegosiasi dengan fisika yang paling kejam. Setiap gigi itu adalah perjanjian damai yang berbeda, ditandatangani di bawah ancaman konstan gravitasi, inersia, dan kebangkrutan. Ini bukan video tentang gearbox. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia menjinakkan kekuatan kasar, bukan dengan lebih banyak tenaga, tetapi dengan lebih banyak kecerdasan. Ikutlah dengan saya ke dalam pikiran insinyur dan tangan pengemudi truk, di mana setiap perpindahan gigi adalah keputusan yang memisahkan kemajuan dari bencana. Mandat diesel, mengapa ia hidup dalam koridor putaran yang sempit? Untuk mengungkap misteri 18 gigi, pertama-tama kita harus memahami jantung yang memberi mereka makan, mesin diesel tugas berat. Ini bukan mesin mobil Anda, bahkan bukan mesin truk pickup. Ini adalah binatang dengan sifat yang sama sekali berbeda. Kekuasaannya tidak didasarkan pada tenaga kuda yang berlari kencang, pada raungan tajam putaran tinggi. Tahtanya dibangun di atas sesuatu yang lebih primitif dan kuat, torsi. Torsi adalah gaya puntir, dorongan rotasi murni. Itu adalah apa yang Anda rasakan di dada saat truk mulai dari nol. Perasaan bahwa sesuatu yang sangat besar, hampir geologis, telah mulai bergerak. Dan mesin ini menghasilkan torsi maksimumnya dalam kisaran putaran yang sangat rendah dan sempit. Sementara mesin bensin mobil dapat menawarkan kinerja terbaiknya dari 2.500 hingga 6.000 putaran per menit, diesel truck memberikan jiwanya, seluruh kekuatannya, dalam koridor yang biasanya berkisar dari 1.100 hingga 1.500 putaran per menit. Di luar pita suci itu, mesin menderita. Di bawahnya, ia batuk, tersedak, kehilangan tekanan dan masuk ke rezim beban yang berbahaya, di mana kekuatan menghilang dan bahan bakar terbakar tidak sempurna, mengotori segalanya dan menghasilkan keausan yang parah. Di atasnya, ia mulai berteriak, mengonsumsi bahan bakar dengan rakus, menghasilkan tekanan termal dan mekanis yang secara drastis memperpendek masa pakainya. Anggap saja seperti suara penyanyi opera. Hanya ada satu tesitura, kisaran nada tertentu, di mana suaranya kuat, jernih, dan berkelanjutan selama berjam-jam. Memaksanya untuk bernyanyi lebih tinggi atau lebih rendah akan menghancurkannya. Pengemudi truk memiliki misi yang tampaknya sederhana. Menjaga penyanyi itu tetap pada nada yang sempurna, tidak peduli apa yang dunia hadapi di depannya. Dan dunia, seperti yang akan kita lihat, adalah konduktor orkestra yang kacau dan kejam. Ini adalah hukum pertama, tirani beban. Mesin adalah diva kekuatan kasar, tetapi dengan rentang kinerja yang sangat kecil. Dan semuanya, benar-benar semuanya dalam desain truk, berputar di sekitar melayani mandat ini. Jurang antara mesin dan roda, kebutuhan akan jembatan pengganda. Sekarang bayangkan gambar itu di benak Anda. Sebuah mesin yang hanya dapat menyanyi keras antara 1.100 dan 1.500 putaran per menit. Dalam rezim itu, dalam keadaan netral, putarannya relatif lambat. Tetapi roda truk untuk menggerakkan kendaraan hanya dengan 5 km per jam perlu berputar pada kecepatan tertentu. Dan untuk membawanya hingga 90 km per jam di jalan raya, ia membutuhkan kecepatan putaran yang sama sekali berbeda, jauh lebih cepat. Disinilah jurang itu muncul.
ada celah besar, kekosongan mekanis, antara putaran mesin yang terbatas dan berguna serta rentang kecepatan putaran yang sangat luas, yang dibutuhkan roda agar truk bergerak dari 0 hingga kecepatan jelajah. Gearbox konvensional 6 kecepatan, seperti pada mobil, adalah jembatan dengan 6 pilar. Ia melompat dari satu rasio perkalian ke rasio lainnya. Untuk mesin dengan rentang putaran yang luas, 6 lompatan itu sudah cukup. Ia selalu dapat menaikkan atau menurunkan putaran untuk berlari dan mencapai pilar berikutnya. Tapi mesin diesel kita, penyanyi kita dengan tesitura sempit, tidak bisa berlari. Ia tidak bisa meregangkan putarannya cukup jauh untuk melompat dari satu pilar ke pilar lainnya, jika pilar-pilar itu terlalu jauh. Jika Anda mencoba menggunakan gearbox 6 kecepatan pada truk 40 ton, inilah yang terjadi. Saat mulai di gigi 1, mesin akan berada pada titik optimalnya, katakanlah 1.300 putaran. Saat berakselerasi dan ingin berpindah ke gigi 2, Anda harus melepaskan pedal gas, menginjak kopling, dan berpindah gigi. Tetapi pada saat Anda memasukkan gigi 2, rasionya sangat panjang sehingga putaran mesin akan anjlok. Mungkin ke 800 atau 900 putaran per menit. Mesin jatuh keluar dari pita torsinya. Ia tersedak. Ia tidak memiliki kekuatan untuk terus mengakselerasi beban yang sangat besar. Truk bergetar, kehilangan kecepatan, dan Anda bahkan bisa menghentikannya sepenuhnya. Anda berada di jurang. Untuk menyeberanginya tanpa mesin jatuh ke dalam lubang kekurangan tenaga itu, Anda membutuhkan bukan 6 pilar, melainkan 18. Anda membutuhkan jembatan berkelanjutan, hampir seperti bidang miring, di mana setiap perpindahan adalah langkah kecil sehingga saat naik ke gigi berikutnya, putaran hanya turun sedikit, mungkin 200 atau 300 putaran, selalu tetap berada dalam koridor suci antara 1100 dan 1500. Banyak gigi bukan untuk melaju lebih cepat, melainkan untuk tidak berhenti. Itu adalah anak tangga yang sangat curam sehingga dengan lebih sedikit anak tangga akan mustahil untuk naik tanpa terjatuh. Kecuraman sebagai musuh. Apa yang terjadi pada truk dengan sedikit gigi di tanjakan? Jalan datar adalah ilusi, istirahat singkat dalam perang yang konstan. Musuh sebenarnya yang menguji setiap gram rekayasa truk adalah tanjakan. Bayangkan truk hipotetis yang sama dengan gearbox 6 kecepatannya, secara ajaib berhasil mencapai jalan raya dan mencapai kecepatan tertentu. Tiba-tiba, aspal mulai miring. Tanjakan 5% umum di setiap sistem pegunungan. Gravitasi mencengkeram 40 ton dan menariknya mundur dengan kekuatan konstan. Mesin, yang di gigi 6 nyaman pada 1.400 putaran, mulai kehilangan kecepatan. Putaran turun, 1.300, 1.200. Pengemudi tahu bahwa setelah melewati 1.100, torsi anjlok. Ia harus menurunkan gigi. Tetapi saat berpindah ke gigi 5, lompatannya begitu besar sehingga putaran, alih-alih naik ke titik optimal, melonjak di atas 1.600, keluar dari pita efisien, ke zona teriakan, dan konsumsi yang tidak terkendali. Atau lebih buruk lagi, putaran bisa turun di bawah 1.000, membuatnya tanpa tenaga di tengah tanjakan, situasi yang sangat berbahaya di mana truk bisa berhenti dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan tanpa mundur. Itu adalah jebakan. Menaikkan putaran adalah membakar bahan bakar dan mesin. Menurunkannya adalah kehabisan tenaga. Dengan 18 gigi, mimpi buruk ini menghilang. Saat merasakan putaran mulai turun di tanjakan, pengemudi menurunkan gigi. Lompatannya sangat kecil sehingga putaran naik. Misalnya, dari 1.200 menjadi 1.400. Tetap di pita yang sempurna. Tenaga kembali. Truk mempertahankan kecepatannya. Jika tanjakan semakin curam, turunkan gigi lagi. Lompatan kecil lainnya. Penyesuaian halus lainnya. Ini seperti pilot yang menyesuaikan pitch baling-baling untuk menjaga putaran mesin, tetap konstan tidak peduli hambatan udara. Pengemudi, dengan tuas 18 posisinya, melakukan penyesuaian terus-menerus terhadap hubungan antara mesin dan dunia, mengkompensasi gaya gravitasi secara real-time. Kemiringan berhenti menjadi dinding yang tidak dapat ditembus dan menjadi tanjakan yang dapat didaki dengan serangkaian langkah pendek dan aman.
Tanpa anak tangga ekstra itu, gunung menang. Efisiensi sebagai agama, setiap putaran per menit di luar pita adalah uang yang terbakar. Sejauh ini kita telah berbicara tentang kekuatan dan keamanan. Tetapi di balik setiap keputusan rekayasa dalam transportasi kargo, ada irama metronom yang tak henti-hentinya, biaya. Truk bukanlah kendaraan, itu adalah kantor bergerak yang produknya adalah kilometer ton yang diangkut. Dan biaya variabel terbesarnya yang dapat membuat perbedaan antara kebangkrutan dan profitabilitas adalah bahan bakar. Disinilah pita putaran diesel yang sempit menjadi agama dan setiap penyimpangan dosa besar. Pita antara 1.100 dan 1.500 putaran per menit bukan hanya tempat mesin memiliki tenaga paling besar. Ini yang paling penting adalah tempat ia membakar bahan bakar dengan cara yang paling efisien, mengekstraksi energi maksimum yang mungkin dari setiap tetes diesel. Itu adalah titik efisiensi termodinamika maksimumnya. Membiarkan mesin jatuh di bawah kisaran itu dalam beban itu tidak hanya menghilangkan tenaganya, tetapi juga membuat pembakaran tidak sempurna. Bahan bakar tidak terbakar sepenuhnya, menghasilkan jelaga, mengikis silinder, dan yang terburuk, menyia-nyiakan energi yang telah Anda bayar. Sebaliknya, membiarkannya naik di atas, meskipun memberikan perasaan kekuatan, adalah pesta konsumsi. Mesin bekerja lebih cepat dari yang diperlukan. Pompa injeksi mengirim lebih banyak bahan bakar. Kehilangan akibat gesekan internal melonjak, dan konsumsi per liter anjlok. Pengemudi ahli dengan gearbox 18 kecepatan adalah pendeta efisiensi ini. Telinganya dilatih untuk mendengarkan suara mesin. Tangannya dituas bertindak sebagai termostat putaran, menjaga jarum takometer tetap terpaku pada titik manis itu. Tidak peduli beban, angin, atau kemiringan medan. Setiap kali ia melakukan perpindahan gigi dan putaran turun tepat dari 1.500 menjadi 1.200, sempurna dalam pita, ia telah menghemat uang. Ia telah mengubah lompatan yang berpotensi mahal menjadi langkah yang menguntungkan. Dalam perjalanan 1.500 km, optimalisasi mikro ini bertambah. Ini dapat berarti perbedaan antara tiba dengan tangki cadangan atau harus mengisi bahan bakar mahal di tengah antah berantah. Gearbox dengan banyak gigi bukanlah perangkat mewah. Itu adalah alat manajemen keuangan terpenting di kabin. Itu adalah apa yang mengubah tenaga kasar menjadi keuntungan bersih. Rem mesin, gigi sebagai sistem keamanan aktif. Namun jalan tidak hanya menanjak. Turunan dengan beban 40 ton mendorong dari belakang adalah saat mimpi buruk berubah menjadi teror murni, dan di mana kotak persneling mengungkapkan peran paling heroiknya. Berhenti menjadi sistem propulsi untuk menjadi sistem pengereman paling vital. Rem cakram atau tromol pada truk sangat hebat, tetapi memiliki batas yang fatal. Mereka terlalu panas. Dalam turunan panjang dan curam, jika pengemudi hanya mengandalkan pedal rem, rotor dan bantalan, dapat menjadi merah membara, kehilangan semua efisiensi, fading, dan gagal sepenuhnya. Hasilnya adalah hilangnya kontrol total. Truk yang melaju tak terkendali menjadi proyektil puluhan ton. Solusinya, sekali lagi, ada pada persneling. Rem mesin. Dengan memilih gigi rendah saat turunan, pengemudi memaksa mesin untuk berputar pada putaran tinggi, tetapi tanpa menyuntikkan bahan bakar. Sistem injeksi tertutup. Dalam kondisi ini, mesin berhenti menjadi penghasil energi dan menjadi kompresor udara yang sangat besar. Piston saat naik di silinder harus mengompres udara yang terperangkap, dan kompresi itu membutuhkan energi brutal yang dicuri langsung dari roda penggerak melalui transmisi. Ini adalah resistansi besar, jangkar internal. Semakin rendah gigi yang dipilih, semakin besar gaya kompresi, dan semakin efektif pengereman. Pengemudi ahli menghadapi tanjakan curam dengan memilih gigi yang cukup rendah sehingga rem mesin menjaga kecepatan truk tetap terkendali, menggunakan rem friksi hanya untuk penyesuaian kecil atau pemberhentian akhir. Di sini, kotak persneling 18 kecepatan menawarkan kontrol granular yang luar biasa. Menuruni 5% tidak sama dengan 12%. Dengan banyak gigi,
Pengemudi dapat memilih rasio yang tepat yang menawarkan resistansi sempurna untuk tanjakan spesifik dan bobot spesifik itu, menjaga kecepatan aman dan konstan tanpa menyentuh rem. Ini adalah tindakan antisipasi murni. Ini adalah pemahaman bahwa tuas persneling tidak hanya berfungsi untuk maju, tetapi juga, dan mungkin yang lebih penting, untuk menahan. Dalam turunan, setiap gigi dari 18 gigi itu berubah menjadi tingkat yang berbeda dari parasut baja yang kuat. Ini adalah garis pertahanan terakhir melawan bencana, dan bukti akhir bahwa dalam sebuah truk, transmisi bukanlah aksesori. Itu adalah sistem saraf pusat dari seluruh operasi, tautan cerdas antara kekuatan manusia, mesin, dan hukum gravitasi. Memahami kebutuhan 18 gigi adalah langkah pertama. Tetapi untuk benar-benar menghargai kehebatan teknik ini, membutuhkan penyelaman ke dalam labirin baja tempa, di mana teori itu menjadi logam. Kotak persneling truck bukan hanya versi mobil yang diperbesar. Ini adalah alam semesta paralel teknik, konstruksi modular dan berlapis di mana kompleksitas dikelola dengan logika militer. Bab ini adalah pembedahan alam semesta itu. Kita akan melihat bagaimana para insinyur, alih-alih menciptakan monster satu bagian dengan 18 roda gigi berurutan, membuat sistem yang elegan dan hampir intelektual untuk melipat gandakan kemungkinan, dan bagaimana desain itu diterjemahkan ke dalam ritual harian pengemudi. Ide brilian, transmisi utama, tambahan, dan pembagi. Solusi untuk menciptakan 18 rasio transmisi tanpa membangun kotak seukuran kulkas dan dengan bobot yang tidak dapat dipertahankan adalah modularitas. Para insinyur tidak menumpuk 18 roda gigi pada satu poros. Sebaliknya, mereka menciptakan arsitektur berlapis, sebuah kotak persneling di dalam kotak persneling lainnya. Inti dari sistem ini adalah transmisi utama. Ini biasanya adalah kotak persneling yang kuat dan konvensional, sangat mirip dengan kendaraan berat tua, dengan 4, 5, atau 6 gigi maju. Anggaplah itu sebagai dimensi pertama, dasarnya. Tetapi gigi-gigi ini sangat berjauhan. Untuk mengisi celah besar di antara keduanya, lapisan kedua ditambahkan. Transmisi tambahan atau splitter, pembagi. Ini bukan kotak persneling terpisah dengan tuasnya sendiri, melainkan rakitan planet atau sistem roda gigi tambahan yang dipasang di depan atau di belakang kotak utama. Keajaibannya terletak pada kemampuannya untuk mengambil setiap gigi dari kotak utama dan membaginya menjadi dua. Melalui sakelar yang dioperasikan oleh udara, pneumatik, atau oleh servo motor listrik yang dikendalikan oleh tombol di tuas atau di knop, pengemudi dapat memilih gigi utama yang sama dalam rasio tinggi atau rendah. Ini seperti memiliki dua roda gigi berbeda untuk posisi yang sama di tuas. Jadi, kotak utama dengan 5 gigi menjadi secara de facto 10. Tetapi kejeniusan tidak berhenti di situ. Untuk mencakup rentang yang sangat luas dari gaya dorong awal hingga kecepatan jelajah, lompatan yang lebih besar diperlukan. Disinilah lapisan ketiga masuk, pengganti jangkauan atau pemilih jangkauan. Ini adalah sistem lain, biasanya dipasang di bagian belakang kotak utama, yang berfungsi sebagai kotak persneling 2 kecepatan kedua, satu rendah dan satu tinggi, tetapi beroperasi dalam blok. Sakelar, biasanya tombol di sisi tuas, mengaktifkan piston pneumatik yang menggerakkan roda gigi. Ketika Anda berada di jangkauan rendah, semua gigi yang Anda pilih dari kotak utama dan pembagian splitternya berada dalam blok rasio pendek, sangat kuat, ideal untuk memulai dan untuk medan ekstrim. Saat beralih ke jangkauan tinggi, Anda membuat lompatan besar, dan semua posisi tuas yang sama itu berubah menjadi blok rasio panjang untuk kecepatan jalan. Desain modular ini brilian. Ini memungkinkan untuk membangun kotak yang sangat serbaguna dari komponen yang lebih kecil dan terstandarisasi, menyederhanakan manufaktur, dan yang terpenting, memberikan pengemudi logika mental untuk menavigasi kompleksitas. Dia tidak berpikir tentang 18 posisi unik, tetapi tentang beroperasi dalam 2 jangkauan, menggunakan pembagi untuk menyempurnakan dalam setiap blok 5 gigi dasar. Peta pengemudi, menguraikan tuas dan sakelar jangkauan. Bagi orang awam, kabin truk dengan kotak 18 dapat terlihat seperti panel kontrol pesawat ruang angkasa.
Tetapi bagi pengemudi, setiap kontrol adalah huruf dari alfabet yang setelah dipelajari, logis dan kuat. Pusat dari semuanya adalah tuas persneling. Berbeda dengan H klasik pada mobil, polanya pada dasarnya adalah pola kotak utama. Biasanya 5 posisi maju dalam pola yang bisa berupa T terbalik atau urutan zigzag. Ini tidak memiliki 18 posisi fisik yang ditandai. Ini memiliki posisi kotak dasar, tetapi melekat padanya adalah antarmuka dari 2 dimensi lainnya. Di kenop tuas biasanya ada sakelar 2 posisi, kontrol splitter atau pembagi. Biasanya dioperasikan dengan ibu jari. Maju adalah high, tinggi. Mundur adalah low, rendah. Kontrol ini membagi gigi saat ini. Kemudian di sisi tuas, atau terkadang di dashboard, ada tuas jangkauan yang lebih kecil, atau sakelar tipe tombol. Ini adalah yang beralih antara jangkauan rendah, low range, dan jangkauan tinggi, high range. Pengoperasiannya biasanya memerlukan melewati posisi netral dan terkadang menekan kopling. Oleh karena itu, pengemudi tidak mencari gigi ke-13 dalam diagram. Dia membangunnya. Dia berpikir, saya berada di jangkauan rendah divisi tinggi ketiga. Saya membutuhkan lebih banyak kecepatan, saya beralih ke jangkauan tinggi. Tetapi untuk menjaga putaran, saya menurunkan pembagi ke rendah terlebih dahulu. Peta mentalnya adalah 3 dimensi. Pengemudi pemula melihat tuas dan tombol. Seorang ahli melihat kubus Rubik mekanis yang ia pecahkan dengan gerakan naluriah. Dashboard memperkuat peta ini. Seringkali ada indikator lampu yang menunjukkan L atau H untuk jangkauan, dan terkadang untuk splitter. Takometer adalah kompas terakhir. Jika jarum turun, saatnya untuk mengganti divisi atau jangkauan. Antarmuka ini, meskipun mengintimidasi, adalah yang memungkinkan kontrol granular seperti itu, tanpa memerlukan tuas sepanjang 1 meter yang bergerak dalam rentang 20 posisi. Ini adalah solusi ergonomis yang brilian untuk masalah kompleksitas yang luar biasa. Mengapa mengganti gigi membutuhkan keahlian seorang pianis? Mengoperasikan mesin ini tidak seperti mengganti gigi di mobil. Ini adalah koreografi yang tepat, balet tangan dan kaki yang menyinkronkan 3 kontrol independen dengan kopling, akselerator, dan inersia puluhan ton. Perubahan tipikal, katakanlah dari gigi ke-7 ke gigi ke-8 dalam kotak 18, memerlukan urutan yang otomatis dilakukan oleh pengemudi di sumsum tulang belakangnya. Pertama, dengan takometer pada titik yang tepat, dia menginjak kopling sepenuhnya. Dengan tangan kanan pada tuas, mungkin dengan jari kelingking mengoperasikan tombol jangkauan jika perlu, dia mengeluarkan gigi dari posisinya dan membawanya ke posisi netral. Pada saat yang singkat itu, sementara drivetrain terlepas, ibu jarinya pada kenop menggerakkan sakelar splitter dari high ke low. Kemudian, dia memasukkan tuas ke posisi fisik yang sama dari kotak utama, yang keempat dalam contoh ini. Dia melepaskan kopling dan berakselerasi. Bagi pengamat, dia hanya melihat tuas bergerak dari satu posisi ke posisi yang sama. Tetapi di dalam kotak, pembagi berubah, menawarkan rasio yang sedikit lebih panjang. Perubahan yang lebih drastis, seperti perubahan jangkauan, memerlukan kopling ganda. Menginjak kopling untuk melepaskan gigi, melepaskannya dalam posisi netral untuk menyinkronkan putaran poros kotak. Menginjaknya lagi, lalu mengaktifkan perubahan jangkauan sebelum memasukkan gigi baru. Tangan tidak hanya mendorong dan menarik, ia menekan, menggeser, menekan tombol. Telinga disetel ke suara mesin dan kotak. Perasaan di tuas memberitahunya apakah sinkronisasi, jika ada, memungkinkan pengikatan, atau apakah dia perlu menyesuaikan putaran. Perubahan yang salah dieksekusi menyebabkan gesekan gigi yang memekakkan telinga, benturan keras di transmisi, atau yang terburuk, truk kehilangan semua kecepatan dan tenaga. Keahlian pengemudi terletak pada membuat koreografi ini terlihat lancar dan sederhana, dalam menjaga penyanyi pada nada yang sempurna saat melakukan tarian kontrol yang kompleks ini puluhan, ratusan kali per perjalanan. Ini adalah keterampilan murni yang diperoleh dengan berbulan-bulan latihan dan yang memisahkan pengemudi dari pengemudi truk sejati. Ini adalah antarmuka manusia dengan labirin baja. Kotak 13, 16 dan evolusi menuju otomatis.
Sistem 18 kecepatan adalah ikonnya, tetapi bukan satu-satunya penghuni ekosistem. Arsitektur modular memungkinkan konfigurasi yang berbeda sesuai kebutuhan. Transmisi 13 kecepatan sangat umum, biasanya merupakan konfigurasi 4x2 ditambah 1 rentang atau 5x2 dengan skema rentang yang sedikit berbeda di mana beberapa gigi tumpang tindih. Mereka menawarkan rentang yang baik untuk aplikasi umum tanpa kerumitan maksimum. Transmisi 16 kecepatan biasanya 4 gigi utama dikalikan 2 splitter dikalikan 2 rentang, ini menghasilkan total 16 gigi murni tanpa tumpang tindih. Mereka adalah titik tengah yang populer. Tetapi evolusi yang paling signifikan bukanlah menambahkan lebih banyak gigi, melainkan menghilangkan penari manusia dari koreografi. Transmisi otomatis truk seperti transmisi Eaton Fuller Advantage yang terkenal atau Mercedes-Benz PowerShift mewakili revolusi berikutnya. Transmisi ini mempertahankan arsitektur dasar gigi dalam rentang dan pembagian yang berbeda. Perbedaannya adalah bahwa unit kontrol elektronik ECU, sebuah komputer, menjadi pengemudi transmisi. Sensor memantau kecepatan kendaraan, putaran mesin, posisi pedal gas, kemiringan, bahkan dengan inclinometer dan berat. Dengan informasi ini, ECU memutuskan gigi optimal setiap saat. Ia menggerakkan kopling, yang seringkali merupakan cakram ganda, dan piston pneumatik splitter dan rentang melalui solenoid listrik. Pengemudi hanya memiliki selektor yang terlihat seperti mobil otomatis, D, drive, N, neutral, R, reverse, dan mungkin mode manual untuk memaksakan perpindahan gigi atau mempertahankan gigi. Sistem melakukan perpindahan gigi dengan sendirinya dengan presisi milimetrik, selalu mencari gigi yang menjaga mesin dalam rentang torsi dan efisiensi maksimum. Transmisi ini bahkan dapat melompati gigi, misalnya beralih dari gigi ke-10 ke gigi ke-13 secara langsung. Jika situasi memungkinkan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh pengemudi manual. Mereka telah mendemokratisasikan mengemudi truk berat yang efisien, tetapi seperti yang akan kita lihat selanjutnya, adopsinya tidak luput dari perang budaya yang mendalam. Biaya kerumitan, perawatan, dan hukum keausan. Begitu banyak rekayasa dan presisi memiliki harga, tidak hanya pada saat pembelian, tetapi juga sepanjang ratusan ribu kilometer layanan. Transmisi 18 kecepatan adalah mahakarya, tetapi merupakan mahakarya dengan ratusan bagian bergerak di bawah tekanan brutal. Roda gigi baja tempa, sinkronizer kuningan, garpu pemilih, bantalan beban tinggi, O-ring, dan sistem udara yang kompleks untuk piston splitter dan rentang. Hukum keausan berlaku di sini dengan tangan besi. Setiap perpindahan gigi, setiap sinkronisasi, setiap aplikasi kopling menghasilkan gesekan dan panas. Oli transmisi kental dan khusus adalah darahnya dan harus diganti secara teratur. Pengemudi yang kasar yang memaksakan perpindahan gigi tanpa sinkronisasi, yang memburu gigi, memperpendek umur sinkronizer dan merusak gigi, roda gigi. Sistem udara yang bocor akan menyebabkan perpindahan rentang gagal, membuat truk macet dalam rentang kecepatan. Perawatan bukan untuk mekanik umum. Ini membutuhkan spesialis yang memahami arsitektur berlapis, yang tahu bagaimana mendiagnosis apakah masalahnya ada di transmisi utama, di pembagi, atau di rakitan rentang. Perbaikan besar seperti penggantian roda gigi utama atau synchronizer melibatkan pembongkaran praktis seluruh transmisi, pekerjaan yang dapat membuat kendaraan berhenti di bengkel selama berhari-hari dengan biaya tenaga kerja dan suku cadang yang menakutkan. Kerumitan ini dan biaya terkaitnya adalah argumen besar dari para skeptis transmisi manual kecepatan banyak dan juga dari para kritikus transmisi otomatis baru yang bahkan lebih kompleks secara elektronik. Ini adalah keseimbangan abadi. Kerumitan memberikan kontrol dan efisiensi tertinggi, tetapi menuntut biaya dalam pengetahuan, perawatan, dan uang. Truk dengan transmisi 18 yang terawat baik oleh pengemudi ahli dapat melampaui 1 juta kilometer. Jika diperlakukan dengan buruk, ia dapat menjadi bagian termahal dalam rantai perawatan. Singkatnya, ini adalah instrumen presisi di dunia pukulan brutal, dan umur panjangnya bergantung pada rasa hormat yang diberikan padanya. Diskusi tentang 18 gigi pasti mengarah pada perdebatan yang lebih dalam.
mendalam, dan menentukan bagi industri. Siapa atau apa yang harus mengendalikannya? Ini bukan hanya perselisihan teknis tentang efisiensi, ini adalah perang budaya untuk jiwa mengemudi profesional. Di satu sisi, tradisi yang diwujudkan dalam tangan terampil yang mendominasi tuas. Di sisi lain, kemajuan yang diwakili oleh microchip yang membuat keputusan pada kecepatan yang tidak mungkin bagi manusia. Konflik ini memecah benua, generasi, dan filosofi kerja. Memahaminya adalah memahami masa depan transportasi jalan raya dan tujuan akhir labirin baja itu. Dominasi pengalaman, mengapa Amerika lebih memilih manual? Lintasi Amerika Serikat melalui Interstate 80 dan Anda akan menyaksikan budaya bergerak di mana tuas persneling manual multi kecepatan bukanlah alat, melainkan simbol identitas. Di Amerika Utara, transmisi manual, terutama dalam format 10, 13, atau 18 kecepatan, masih menjadi raja jalanan. Alasannya adalah jalinan pragmatisme, ekonomi, dan mitologi profesi yang kuat. Pertama, faktor biaya. Secara historis, transmisi manual lebih murah untuk dibeli, dipasang, dan yang terpenting untuk diperbaiki. Di negara dengan jarak kontinental dan bengkel independen di setiap kota, kesederhanaan relatif, meskipun kompleks, dari Eaton Fuller manual dipahami dengan baik. Setiap mekanik truk veteran memetakannya di kepalanya. Kedua, budaya pemilik operator. Sebagian besar pengemudi truk Amerika adalah pemilik peralatan mereka sendiri. Bagi mereka, truk bukanlah alat perusahaan, melainkan rumah bergerak dan investasi terbesar mereka. Transmisi manual mewakili kontrol mutlak dan prediktabilitas biaya jangka panjang. Ia tahu bahwa, dengan keahliannya, ia dapat mengekstrak setiap mil per galon bahan bakar, dan bahwa kesalahan transmisi akan menjadi kesalahannya, bukan kehendak komputer yang tidak mengerti. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, mitologi sang master. Mengendarai rig 18 kecepatan dengan mahir adalah ritus inisiasi. Ini memisahkan pengemudi truk sejati dari pengemudi biasa. Ini adalah keterampilan yang diasumsikan, yang ditransmisikan, yang mendefinisikan rasa hormat di antara rekan-rekan. Suara sempurna perpindahan rentang tanpa kopling ganda, kemampuan untuk mempertahankan momentum di gunung tanpa menyentuh rem, adalah lencana kehormatan budaya ini. Meninggalkan manual untuk otomatis bagi banyak orang berarti melepaskan esensi profesi mereka, mendelegasikan jiwa mengemudi ke kotak hitam. Efisiensi algoritmik, mengapa Eropa merangkul otomatis? Sementara di Amerika tuas adalah bendera, di jalan-jalan Eropa yang berliku dan padat penduduk, tuas praktis telah dihilangkan demi transmisi otomatis atau otomatisasi. Adopsi di sini bukan karena budaya, melainkan hampir sepenuhnya operasional dan regulasi. Eropa menghadapi masalah yang berbeda. Kota-kota abad pertengahan dengan jalan-jalan yang sangat sempit, lalu lintas padat dan konstan, pegunungan terjal dengan tikungan tajam, dan beberapa peraturan lingkungan dan keselamatan yang paling ketat di dunia. Dalam lingkungan ini, transmisi otomatis menawarkan keuntungan yang luar biasa. Yang pertama adalah efisiensi pemula. Eropa menderita kekurangan pengemudi profesional yang kronis dan parah. Melatih pengemudi untuk menguasai transmisi manual 16 kecepatan di pegunungan Alpen adalah proses yang panjang dan mahal. Truk otomatis dapat dioperasikan dengan aman dan efisien oleh pengemudi dengan pengalaman yang jauh lebih sedikit, secara drastis mengurangi kurva belajar. Kedua, efisiensi lalu lintas. Dalam kondisi stop and go yang konstan di pinggiran kota Eropa, transmisi otomatis menghilangkan kelelahan fisik dan mental dari ratusan perpindahan gigi per jam, memungkinkan pengemudi untuk berkonsentrasi pada pejalan kaki, pengendara sepeda, dan lingkungan yang kompleks. Ketiga, dan yang menentukan, efisiensi bahan bakar yang terjamin. Peraturan emisi Euro sangat ketat. Produsen Eropa, Mercedes, Volvo, Scania, MAN, telah mengintegrasikan transmisi otomatis mereka sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian dari sistem manajemen kendaraan total. Transmisi tidak memutuskan sendiri. Ia melakukannya bersama dengan mesin, rem mesin, kontrol jelajah prediktif, yang menggunakan GPS dan peta untuk mengantisipasi bukit, dan sistem keselamatan. Hasilnya adalah bahwa
Dalam kondisi rata-rata penggunaan di Eropa, banyak lalu lintas, banyak tanjakan dan turunan, transmisi otomatis secara konsisten mengungguli pengemudi manusia rata-rata dalam konsumsi bahan bakar. Algoritma tidak lelah, tidak terganggu, tidak membuat keputusan karena harga diri. Ia selalu memilih gigi optimal untuk situasi yang tepat, mengantisipasi kemiringan dan menjaga mesin pada titik manisnya dengan presisi robotik. Bagi armada besar Eropa, penghematan bahan bakar ini ditambah dengan berkurangnya kelelahan pengemudi dan berkurangnya keausan akibat perpindahan gigi yang buruk, lebih dari membenarkan biaya awal yang lebih tinggi. Di Eropa, tuas tidak dirindukan karena efisiensi otomatis yang dingin dan terhitung telah terbukti sederhananya alat yang paling cocok untuk lingkungan yang keras dan teregulasi. Kelangkaan tangan terampil. Bagaimana demografi mengubah industri? Faktor paling kuat yang menggeser keseimbangan global menuju otomatis bukanlah teknis, melainkan manusia. Krisis demografi dan pergantian generasi. Di seluruh dunia, profesi pengemudi truk jarak jauh berjuang untuk menarik kaum muda. Jam kerja yang panjang, ketidakhadiran yang lama dari rumah, dan citra fisik profesi membuatnya kurang menarik bagi generasi baru yang dibesarkan di dunia digital. Selain itu, persyaratan untuk menguasai transmisi manual yang kompleks telah menjadi hambatan masuk yang monumental. Mengapa menginvestasikan berbulan-bulan untuk mempelajari keterampilan kuno dan menuntut fisik, ketika Anda bisa mendapatkan lisensi dan mengoperasikan truk otomatis dalam beberapa minggu? Perusahaan transportasi yang putus asa untuk menutup rute memilih solusi pragmatis, menghilangkan hambatan. Mereka menentukan armada lengkap dengan transmisi otomatis. Ini menciptakan siklus umpan balik. Karena ada lebih sedikit truk manual di armada, sekolah mengemudi cenderung melatih lebih sedikit di antaranya. Pengemudi baru hanya tahu cara mengemudi otomatis, sehingga perusahaan meminta lebih banyak otomatis. Keterampilan transmisi manual yang dulunya merupakan pengetahuan penting, kini menjadi seni khusus, berisiko punah. Tekanan demografi ini tidak dapat dihentikan, bahkan memaksa pasar yang paling tradisional, seperti Amerika Serikat, untuk mengadopsi otomatis dengan kecepatan yang dipercepat. Produsen melihat tren tersebut, mengalihkan investasi R&D mereka hampir secara eksklusif untuk menyempurnakan transmisi otomatis. Perang tidak selalu dimenangkan oleh teknologi superior dalam semua aspek, melainkan oleh teknologi yang memecahkan masalah manusia yang paling mendesak. Kurangnya tangan yang bersedia dan mampu menari koreografi tuas yang kompleks. Ketika elektronik masih belum melampaui naluri manusia. Namun, bahkan di puncak otomatisasi, ada wilayah di mana algoritma tersandung dan tangan berpengalaman mengklaim kembali kekuasaannya. Pembela manual menyoroti situasi di mana kecerdasan situasional manusia tidak tergantikan. Bayangkan sebuah truk yang dimuat hingga batas hukum, keluar dari lokasi konstruksi dengan genangan lumpur yang dalam. Seorang pengemudi ahli dapat memainkan kopling, mengayunkan truk, menggunakan kombinasi spesifik gigi rendah dan sentuhan pedal gas yang tepat untuk mendapatkan traksi. Transmisi otomatis, yang diprogram untuk menghindari selip dan melindungi kopling, mungkin hanya menolak untuk menerapkan tenaga atau berpindah gigi pada waktu yang salah, membuat kendaraan terjebak. Atau bayangkan turunan yang sangat panjang dan curam, dengan tikungan tajam dan permukaan jalan yang basah. Manusia, dengan pengetahuan tentang jalan dan kendaraannya, dapat memilih gigi rendah sebelum memulai turunan, menggunakan rem mesin secara intermiten dan proaktif, dan merasakan melalui kursi dan suara ketika truk berada di ambang kehilangan cengkeraman. Transmisi otomatis, bahkan dengan mode turunan, beroperasi dengan aturan yang telah diprogram. Ia dapat berpindah ke gigi yang terlalu tinggi jika mendeteksi sedikit peningkatan kecepatan, melepaskan rem mesin secara berbahaya, dan kemudian harus mengerem dengan cakram ketika tanjakan semakin curam lagi. Dalam kondisi salju padat atau es, kehalusan kontrol torsi yang dapat diberikan pengemudi dengan kopling dan pemilihan gigi milimetris adalah seni yang belum dapat direplikasi oleh elektronik dengan kehalusan yang sama. Pada saat-saat kritis ini, pengemudi bukanlah operator, melainkan ahli strategi mekanik. Ia mengetahui seluk-beluk mesin spesifiknya, keausannya, suara-suara khasnya.
Hubungan yang hampir simbiosis antara manusia dan mesin ini yang terbentuk dalam kesulitan adalah benteng terakhir transmisi manual. Ini adalah argumen bahwa untuk 1% situasi paling kritis, Anda membutuhkan penilaian 99% pengalaman, bukan logika biner sensor. Keputusan jalan, masa depan hibrida dan warisan tuas. Jadi, apa keputusan akhir dalam perang ini? Bukti menunjukkan perdamaian bersenjata dan masa depan hibrida. Transmisi manual multi kecepatan tidak akan hilang dalam semalam. Ia akan terus merajai ceruk di mana biaya, budaya pemilik operator, dan kondisi ekstrem membenarkan kompleksitasnya. Namun dominasinya yang tak terbantahkan telah berakhir. Masa depan transportasi massal, terutama di armada dan di lingkungan perkotaan dan antar kota yang diatur, adalah dan akan otomatis. Namun otomatisasi bukanlah titik akhir. Batas berikutnya adalah transmisi prediktif dan terintegrasi. Sistem di mana transmisi tidak hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini, tetapi menggunakan geolokasi dan peta 3D untuk memprediksi jalan. Yang mengetahui bahwa pada 800 meter ada bukit 7%, dan mulai memilih gigi optimal lebih awal, berkoordinasi dengan sistem kendali jelajah dan rem mesin. Warisan tuas 18 kecepatan bukanlah bentuk fisiknya, tetapi filosofi yang diwujudkan, pencarian obsesif untuk menjaga mesin dalam rentang efisiensi, maksimumnya di tengah segala kesulitan. Para insinyur mengambil filosofi itu, peta mental pengemudi ahli itu, dan mengodekannya dalam perangkat lunak. Tuas akan menjadi, bagi generasi mendatang, sebuah peninggalan, simbol era usaha fisik dan koneksi langsung dengan mesin yang telah digantikan oleh layar sentuh dan algoritma. Sebuah keterampilan, seni manual, akan hilang. Namun aksesibilitas akan meningkat, efisiensi rata-rata yang terjamin akan didapatkan, dan mungkin keamanan, dengan mengurangi beban kognitif dan kelelahan pengemudi dalam situasi umum. Deru mesin diesel akan terus mendominasi jalan, tetapi simfoni transmisi, musik roda gigi dan udara terkompresi yang dioperasikan oleh tangan manusia akan meredup, berubah menjadi bisikan sunyi servo motor listrik. Jiwa pengemudi truk didefinisikan ulang, dari menjadi penguasa mesin, menjadi pengawas kecerdasan buatan yang, setidaknya di jalan terbuka, sudah mengemudi lebih baik darinya. 18 gigi pada akhirnya adalah bukti bahwa kemajuan tidak selalu berarti menyederhanakan. Terkadang, itu berarti menambahkan lapisan kecerdasan, pilihan untuk menjinakkan kekuatan primal. Itu adalah jembatan antara kekuatan kasar dan gerakan yang elegan, antara bahan bakar yang dihabiskan dan kilometer yang didapatkan. Mereka mewakili momen puncak teknik mekanik murni, sebelum elektronik mengambil alih. Warisan mereka bukan hanya memindahkan beban, tetapi mengajari kita bahwa, di hadapan tantangan monumental, respons paling cerdas mungkin adalah memiliki 18 cara berbeda untuk mengatakan ya pada fisika.